Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, khususnya Ananda Dr. Miftah Al-Banjari yang hari ini bersama kita mengaji bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita dan memuliakan kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Amin. Kita lanjutkan kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa zamanu sa'bun wa amruddin mutaraji' wal faraghu qalilun wasyughlu katsirun wal umru qasirun. Hari ini kita bahas tentang umur pendek, ya. Wal umru qasirun. Dalam beramal di dunia umur kita pendek sekali. Kita tidak seperti orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu seperti Nabi Nuh, umurnya 900 tahun, terjadi badai, masih hidup 50 tahun lagi. Jadi 950 tahun. Panjang sekali mereka, sholatnya lama, puasanya lama. Malah satu riwayat ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Nabi Nuh itu puasa tiap hari. Kalau Nabi Dawud kelang-kelang hari. Berapa lamanya beliau beribadah kepada Allah SWT. Nabi Ibrahim dikabarkan umurnya 200 tahun. Khitan umur 120 tahun. Nabi Ibrahim. Ada riwayat katakan 80 tahun beliau khitan. Ada yang bilang, kalau Ibnu Hibban bilang 120 tahun, beliau khitan sendiri, potong sendiri. Ada yang berani? Beliau khitan umur 120 tahun sendiri, khitan sendiri. Masya Allah. Orang-orang dulu panjang-panjang umurnya. Jadi ibadahnya banyak. Kalau kita di sini bilang wal umru qasirun, umur pendek. Kata Nabi, umur umatku antara 60-70. Kita ini. Dibilang Nabi itu, ma baina sittin wa sab'in, 60-70. Dan memang kalau kita pikir efektifnya umur umat Nabi itu 70. Efektifnya itu. Ada yang umur 80 hidup, iya, tapi udah gak kuat ibadah. Kadang-kadang apalagi model zaman sekarang kita ini, zaman sekarang 80 tahun udah pikun. Letak kacamata aja dia marah-marah. Mana kacamata? Ini sini kacamatanya nih. Gimana dia mau ibadah lagi udah kayak gitu. Saya tanya lah, ada yang umur 80 nih yang hadir ngaji malam nih? Gak ada. 90 ada gak? Gak ada. 70? Gak ada. Coba bapak satu 70 tahun, bapak enggak? Nah, satu orang. Jadi memang kata Nabi 60-70 aja. Beribadah sudah gak kuat lagi seperti waktu muda. Saya aja terasa itu. Saya 50-an sekarang, belum 60 saya. Tapi ibadah tuh gak seperti zaman dulu. Oh, zaman dulu tarawih imam saya 23 rakaat. Oh, masih kuat imam saya 23 rakaat, saya imamnya. Saya baca Sapi Hisma dengan hal ataka, sholat isya, ditepuk bahu saya. Tancap dikit bos katanya. Kepanjangan sama dia. Aduh. Jadi memang wal umru qasir, umur kita pendek. Kalau umur kita pendek, ya sebelum mati aja beramal. Kalau udah mati mana bisa lagi. In qata'a anhu amaluh. Kalau sudah mati berhentilah amal dari si mati itu. Nggak bisa sholat lagi udah mati. Nggak bisa lagi zikir udah mati. Nggak bisa lagi puasa. Kalaupun bisa nggak ada manfaat, nggak nambah pahala. Ada sahabat-sahabat Rasulullah itu yang di kuburnya dia baca surat Al-Muluk. Oh, dalam Hayatus Sahabat saya baca gitu. Imam Ibnu Katsir juga nulis dalam Bidayatun Nihayah. Ada sahabat Nabi tidur malam-malam di perjalanan, dia bentang tempat tidur, dia tidur. Tiba-tiba dia dengar ada orang baca Quran. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia duduk. Alladzi khalaqa. Terus baca. Dia kira, siapa ini? Dia dengar. Kalau kita lari lah kita. Malam-malam sendirian dengar orang baca Quran dari dalam tanah, kalau kita loncat lah. Dia enggak, dia duduk, dia dengerin sampai habis itu surah Al-Muluk dibaca. Besok paginya dia jumpa Rasul. Sampai Madinah dia bilang tadi malam,
Saya tidur ada orang baca surah Al-Muluk, habis 30 ayat itu dibaca dari dalam tanah. Takjub sahabat ini. Kata Nabi, itu orang dulu waktu hidup tiap malam baca Tabarakalladzi itu, dan dia berdoa kepada Allah, kalau mati izinkanlah aku tetap membaca surah Tabarak ini setiap malam di dalam kuburku. Saking cintanya dia dengan surah Al-Muluk itu, Allah beri kepadanya satu nikmat. Dia bisa baca tiap malam dalam kubur, tapi nggak menambah pahala. Ibadah itu dihitung waktu hidup. Kalau udah mati nggak dihitung lagi. Kecuali amal jariah yang dia buat, misalnya bangun masjid, masjidnya masih dipakai orang, ya semua pahala orang yang iktikaf, baca Quran, sholat di masjid itu semua dia mengalirlah sama dia amal jariahnya. Tapi in qata'a anhu amaluhu, yang dari dia, dari si mati itu berhenti. Kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Anak soleh di situ bukan anak kandung. Anak soleh di situ bisa anak kandung, bisa anak angkat, bisa anak susuan, rotoah, bisa anak tiri, bisa anak murid yang dipelihara dan diajari sama dia. Kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti mati. Jangan bilang mati kasar, ini mati bahasa Arab. Maut, mati. Yang bilang kasar-kasar itu orang Belanda dulu. NP orang jangan bilang mati, N itu mati kasar. NP mesti bilang meninggal ya. Meninggal gak jelas meninggal apa. Meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan kampung, meninggalkan pekerjaan. Banyak artinya meninggal. Tapi kalau mati satu aja artinya. Nyawamu pedot, mati. Nyawamu dicabut, matilah kau. Gak ada yang lain artinya mati itu. Nah, jadi, dan mati itu bahasa Arab. Allah pakai kata maut, mati. Nabi juga idza mata ibnu Adam, kalau mati, kalau telah mati anak Adam. Nah, pakai mati juga. Kita sholat pun baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiya. Coba tukar besok. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal gitu kan. Batal sholatnya. Jadi jangan bilang-bilang kasar. Nah, Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup mesti merasakan mati. Tidak peduli jin, manusia kah, hewan kah, iblis kah, malaikat kah. Malaikat mati. Malaikat maut mati. Yang hidup tidak mati-mati Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamutu. Allah enggak mati. Yuhyi wa yumit. Hidup dan menghidupkan dan mematikan Allah itu. Enggak mati Allah. Wal hayyul qayyum. Maha berdiri sendiri lagi maha hidup. Allah itu tidak mengenal mati. Selain Allah mati semua. Malaikat maut pun mati, disuruh Allah, hei malaikat maut. Nah, ini kan ketika ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil, matilah yang ada di langit dan di bumi. Kecuali yang Allah izinkan tetap hidup. Ada yang tetap hidup. Siapa? Malaikat Israfil. Nggak mati orang dia niup kok. Maksud dia niup dia mati. Malaikat Jibril nggak mati. Malaikat Mikail nggak mati. Malaikat maut, sebagian ulama menyebut namanya Israel, nggak mati. Siapa lagi nggak mati? Malaikat pemikul arash. Itu 8 orang malaikat pemikul arash nggak mati. Kemudian Allah matikan semua, mati. Jibril mati, Mikail mati, pemikul arash mati, mati semua. Kecuali malaikat maut. Israfil mati, tinggal malaikat maut. Nah, kata Allah, sekarang kau cabut nyawamu sendiri. Ya. Kata malaikat maut, saya cabut sendiri nyawa. Cabut sendiri nyawa. Malaikat maut pergilah ke satu tempat, dicabutnya nyawanya pelan-pelan. Jerit kesakitan. Sepelan mungkin dia cabut, sakit. Akhirnya malaikat maut bilang, ya Allah, saya nggak mampu cabut saya nyawa sendiri. Sakit. Kalau tahu saya sakitnya seperti ini, saya nggak akan cabut nyawa-nyawa para nabi dan para rasul. Nggak tega saya, orang-orang soleh nggak berani saya cabut. Kalau tahu saya
sakitnya mati seperti ini. Padahal saya udah cabutnya pelan-pelan, sakit. Siapa yang bisa nyabut kuku sendiri coba? Pelan-pelan. Makin pelan makin sakit. Baru Allah katakan, matilah kau malaikat maut, mati. Tinggal Allah sendiri. Siapa yang hidup sekarang kata Allah? Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Sesuatu mesti mati. Bagi kita orang Islam, mati itu jembatan emas menuju kehidupan yang lebih baik dari alam dunia ini. Kalau kita mati, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hanya saja dengan mati itu kami Allah ingin melipat gandakan pahalamu di hari kiamat. Jadi bagi kita orang beriman, mati itu menyebabkan pahala kita berlipat ganda. Jadi nggak ada rugi-ruginya. Dosa stop, nggak bisa lagi zina, nggak bisa lagi mabuk, nggak bisa lagi mencuri. Tapi agak pahala hidup jalan terus. Kita ngajari anak kita ngaji, Fatihah, ngajarin sholat. Anak kita sholat, dia kawin, istrinya diajari, dapat 2 pahala lagi. Dia punya anak 3, anak-anaknya diajari ngaji, udah 5. Anaknya punya cucu lagi 7. Wah, udah 12. Dan seterusnya udah semua beranak-beranak itu. Sehingga dia nanti akan terkejut di hari kiamat. Melihat amalnya sendiri, nggak percaya dia. Iqra, kita baca kitab. Saya nggak pernah bisa baca Quran sampai mati ya Allah. Kenapa ini ada khatam Quran, setiap hari sekian juz, Dari mana ini? Kamu pernah membangun madrasah tahfizul Quran. Dari semua anak yang ngaji situ, yang menghafal Quran, yang mengulang bacaannya semua itu sama kamu pahalanya semua tanpa mengurangi pahala orang itu. Berlipat-lipat ganda di hari kiamat. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar, siapa nanti di hari kiamat selamat dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga di hari kiamat, faqad faz, orang itu telah sukses. Jadi kesuksesan di akhirat cuma satu aja. Selamat dari neraka, masuk surga. Itulah kesuksesan di akhirat. Satu aja, nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada 4, nggak ada 5. Biarpun kita gembel, hidup di dunia ini gembel, miskin, melarat sampai mati, tapi di akhirat selamat dari neraka, masuk surga. Faqad faz, orang itu telah sukses. Ini Menteri PMK mau mengusulkan supaya mengeluarkan fatwa orang kaya wajib kawin sama orang miskin. Kalau mau, orang kaya lihat orang miskin aja udah perutnya udah mual mau mati. Lihat kukunya panjang-panjang, jorok-jorok gitu kan, ya. Makannya oplok-oplok. Kalau mau, orang miskin harus kawin sama orang kaya. Iya, siapa orang kaya yang mau? Coba suruh Menteri PMK itu coba keluarkan fatwa, terus suruh anak Presiden Jokowi kawin sama gembel, coba biar kita ngelihat dulu ya, ya kan? Anak gembel diambil gitu, rambutnya aja udah gembel gitu kan, harus dipangkas ulang ya kan. Ini saya ambil gembel terus saya kawini, menjalankan fatwa Menteri PMK. Jadi asal jangan ngomong, atau anaknya duluan ya kan. Dia kan orang kaya, dia menteri, bekas menteri Pedanka ya kan. Berhubung karena saya yang usulkan, maka anak saya kawin karena sama gembel gitu. Coba enak aja lu ngomong. Sekarang pejabat-pejabat kita ini banyak ngomongnya aneh-aneh. Ya itu kan usulan. Lo orang dibilang pakai wajib kok. Kan pakai wajib itu, orang kaya wajib kawin sama orang miskin, orang miskin wajib kawin sama orang kaya. Kalau nggak kawin sama orang kaya berarti berdosa, kan wajib. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi maksud saya nggak begitu. Lah, kalau nggak begitu maksudmu jangan ngomong, diam aja. Bikin masyarakat resah aja. Saya dulu sepupu-sepupu saya kaya-kaya, tapi saya pilih yang di bawah adik saya yang miskin, anak yatim lagi, miskin. Dia SD kelas 3, bapaknya udah wafat. Saya ambil yang miskin. Kenapa? Ngasih makannya nggak susah. Dia udah terlatih.
Mau saya ambil yang kaya, beli lipstiknya aja nggak ada duit saya pakai negeri, gaji 57.000. Mana? Saya seumur hidup beli bedak untuk istri saya waktu kawin itulah, saya kasih bedak, saya kasih lipstik, saya kasih tempat tidur segala macem. Bedaknya bedak kamai, harga 5.000 sampai berjamur, dibuang. Saya yang buang. Ini bedak kok nggak habis-habis, nggak pernah dipakai sampai berjamur. Istri saya nggak pernah pakai bedak selama kawin sama saya. Cakep aja tuh. Kesuksesan di akhirat hanya satu, selamat dari neraka masuk surga. Kesuksesan di dunia hanya satu, enggak dua, enggak tiga, enggak empat, enggak lima, satu aja. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa di dunia yang bisa taat sama Allah dan Rasul seumur hidupnya, dia telah sukses. Telah sukses dengan kesuksesan yang agung. Biar dia gembel asal taat sama Allah, sukses. Biar dia kaya raya, kayak Abdurrahman bin Auf, tapi taat sama Allah sama Rasul, sukses. Abdurrahman bin Auf itu pernah datang kabilah dagangnya, orang Madinah keluar semua bawa senjata. Dikirain ada musuh nyerbu. Saking ramai, 700 kabilah dagang pulang. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, saudara sepupu, saudara satu susuan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, satu susuan. Dia nggak batal wudu itu. Beliau boleh masuk ke rumah Ibunda Aisyah itu nggak pakai tabir. Abdurrahman bin Auf itu. Kalau yang lain pakai tabir. Kalau Sayyidina Abdurrahman bin Auf bisa masuk langsung. Kata Ibunda Aisyah, ada apa kok ribut? Orang semua pada keluar rumah bawa senjata. Ternyata kami kira ada musuh nyerbu Madinah. Ternyata kabilah dagangnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pulang. Bawa 700 kabilah dagang, untungnya luar biasa banyaknya. Ibunda Aisyah mengatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga tapi merangkak. Terlambat 500 tahun dari sahabat-sahabat yang lain. Padahal beliau itu 10 orang mubasyirah bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk surga selagi masih hidup. Itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu masuk salah satu di situ. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair, Abdurrahman bin Auf itu dia masuk satu di situ. Oh, langsung dia begitu mendengar, Abdurrahman, kata kawan-kawannya, sahabat-sahabat yang lain, kamu memang kaya, kamu tambah lama tambah kaya. Udah banyak pun disedekahkan, kaya juga. Tapi Ibunda Aisyah baru ngomong, kamu nanti di akhirat masuk surga terlambat 500 tahun dari sahabat-sahabat yang lain. Langsung datang ke rumah Ibunda Aisyah. Assalamualaikum. Dia ketuk pintu. Saya Abdurrahman bin Auf. Langsung masuk. Dia bisa masuk, gak pakai tabir dia. Dia tanya, Ibunda Aisyah, benarkah Rasulullah mengatakan saya masuk surga? Benar. Terlambat 500 tahun? Benar. Gara-gara apa? Gara-gara kayamu itu. Keluar lagi dia. Saudara-saudara 700 kabilah dagang, ambil semua. Satu pun gak ada yang tinggal. Saya gak mau ambil. Ambil semua. Disedekahkan semua. Beberapa bulan kemudian dagang lagi, kaya lagi. Dia bilang memang nasib saya. Tuh orang nggak mau jadi orang kaya, tetap kaya. Kalau kita kepingin kaya nggak kaya-kaya. Sampai jadi tim sukses, miskin juga. Nabi Sulaiman pun begitu. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman terlambat masuk surga 40 tahun dibandingkan Rasul-Rasul yang lain. Karena Nabi Sulaiman kaya raya, raja lagi. Padahal beliau makan itu nggak pernah tambah. Beliau makan sederhana, seperti yang dimakan rakyatnya yang miskin. Walaupun dia raja, dia kaya, tapi dia makan sangat sederhana. Itu pun terlambat 40 tahun dibanding nabi-nabi yang lain. 500 tahun kalau kita orang biasa. Tapi 500 tahun itu dalam kehidupan akhirat setengah hari itu. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasana. Satu hari di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi kalau 500 tahun berarti setengah hari. Terlambat setengah hari. Gara-gara kayanya. Orang kaya kan bisa umroh, Pak. Betul? Umroh pahalanya kan besar sekali. Benar.
Tapi pahala orang umroh besarnya nggak bisa dihitung saking banyaknya. Kalah dengan 2 tetes air mata orang miskin yang menangis karena lapar. Kalah. Orang miskin malam dia nangis, ya Allah, ini hari kedua saya nggak makan, ya Allah. Sebetulnya aku bisa juga ngerampok tuh nenek-nenek sebelah rumah kaya. Panjat temboknya saya rampok malam ini bisa. Tapi saya tidak lakukan itu karena saya takut kepadamu, ya Allah. Mengalir air matanya. Lebih besar pahala orang nangis karena lapar, miskin, dibanding orang kaya yang pergi umroh. Padahal orang kaya pergi umroh itu tidak terhitung pahalanya. Nggak ada yang tahu berapa pahala umroh. Siapa yang tahu pahala umroh? Nggak ada yang tahu pahala umroh. Yang jelas umroh itu dari ujung rambut sampai ujung kaki seluruh dosanya diampuni. Pahalanya siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Pahala haji, berapa pahala haji? Siapa yang tahu pahala haji? Nggak ada yang tahu. Seluruh dosanya diampuni, betul. Pahalanya berapa besar? Siapa yang tahu? Pahala sholat subuh 2 rakaat, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Seluruh dosanya diampuni, betul. Orang yang sholat subuh seluruh dosanya diampuni. Inna sholata ila sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu dengan sholat berikutnya mencuci bersih sholat dosa antara 2 sholat itu. Tapi berapa besar pahala sholat subuh? Nggak ada yang tahu. Makanya orang-orang miskin ini duluan masuk surga dari orang-orang kaya, itu jelas tuh hadis Tirmidzi. Nabi doa, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan aku orang miskin. Ini doa Rasulullah nih. Wa tawaffani miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahjurni fi jumratul masakin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Ada yang berani doa kayak gitu? Itu doanya Rasul. Memang Rasul ngajarkan juga, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, minta kaya, dan wal ghina minta kaya. Tapi Nabi untuk pribadi beliau minta miskin. Dan memang terbukti seumur hidup Nabi nggak kaya. Siapa bilang Nabi kaya? Pernah 2 bulan berturut-turut dapur istri Rasulullah nggak berasap. Cuma makan korma doang aja. 2 bulan nggak berasap kan berarti nggak masak roti. Makan korma aja 2 bulan. Saya rasa nggak ada istri kita yang sanggup makan pisang aja 2 bulan. Saya biar istri saya soleha belum kutes. Tapi dia memang belum pernah komplain soal makanan ya. Tapi kan memang nggak pernah ku kasih makan pisang 2 bulan berturut-turut. Istri Nabi makan kurma 2 bulan berturut-turut, nggak berasap dapur Rasulullah SAW, membuktikan Nabi nggak kaya. Dan ketika Nabi wafat di rumah ibunda Aisyah hari Senin, dikubur hari Rebu, 2 malam Rasulullah itu tinggal dalam rumah mayat baginda Rasul yang agung, di dalam rumah ibunda Aisyah. Itu malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, 2 malam itu gelap, nggak ada lampu. Sahabat nanya, wahai ibu, kenapa ibu nggak pasang lampu? Nggak ada minyak tanah untuk pasang lampu. Tidak ada minyak untuk pasang lampu. Sebegitu parahnya kehidupan Rasulullah SAW soal ekonomi. Padahal Rasulullah kalau mau kaya, kayalah. 1/5 harta rampasan perang untuk Nabi. 1/5 harta rampasan perang untuk Rasul. Kalau dia simpen, kaya Nabi. Mana Nabi menyimpan itu? Semua habis untuk umat. Abu Bakar Siddiq menjalani hal yang sama. Beliau wafat, cuman meninggalkan harta warisan 1/2 dirham dengan seekor kambing kurus. Itu pun 1/2 dirhamnya untuk khalifah pengganti, bukan untuk anak-anaknya. Nah, diserahkanlah Umar bin Khattab jadi khalifah. Ini warisan dari Abu Bakar Siddiq, 1/2 dirham. Nangis Umar bin Khattab, ya Allah, wahai Abu Bakar, engkau telah membuat satu jalan yang terlalu sulit untuk kulalui. Sampai Umar bin Khattab bilang gitu, terlalu sulit untuk kujalani. Contoh yang kau berikan 2 tahun ini, khalifah hartanya cuma 1/2 dirham. Itu pun bukan untuk anaknya, untuk khalifah pengganti. Alhamdulillah Umar bin Khattab jadi khalifah, wafat, malah meninggalkan utang 50.000 dirham. Bukan utang untuk anaknya, utang untuk orang miskin. Ya utang untuk membantu rakyatnya,
wafat meninggalkan utang 50.000 dirham. Waktu wafat mau dikubur, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, bapakku meninggalkan utang 50.000 dirham. Siapa yang mau membeli rumah beliau? Saya jual rumahnya untuk bayar utangnya. Jadi dikubur udah lunas. Satu orang sahabat datang bawa duit, nih 50.000 dirham rumahnya saya beli. Langsung dibayarkan utangnya. Maka rumah itu disebut Baitul Qirat, rumah pembayar utang. Itu khalifah loh. Khalifah itu lebih besar dari presiden. Presiden kan cuma kepala negara, betul nggak? Khalifah Umar, Romawi, Parsi diambil udah sama dia. Kerajaan Romawi yang hebat, superpower zaman itu, diambil sama Umar bin Khattab. Pusat kerajaannya di Palestina, diambil. Kunci Masjidil Aqsa diambil sama Umar bin Khattab. Kurang kaya apa? Parsi habis. Terbunuh. Raja Parsi, superpower cuma dua waktu itu, Romawi dengan Parsi habis sama Umar bin Khattab. Anak gadisnya diambil tiga-tiga jadi tawanan perang, rajanya mati. Anak gadisnya satu diambil sama Sayyidina Ali. Budak tawanan perang, budak diambil sama anak Sayyidina Ali, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, diambil jadi istri. Itulah anak-anaknya itu yang diangkat jadi imam-imamnya orang Syiah. Karena memang istrinya Sayyidina Husain orang Parsi. Sayyidina Hasan kenapa anaknya nggak diakui? Nah, orang anaknya orang Arab. Syiah ini kan dia merasa paling hebat karena istri Sayyidina Husain itu orang Parsi. Anak Raja Parsi diambil. Satu lagi diambil oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dijadikan istri juga, dibebaskan dari budak, dijadikan istri. Orang yang menguasai Romawi Parsi wafat meninggalkan utang 50.000 dirham. Mana bisa kita contoh itu? Tiba-tiba zaman sekarang ada yang bilang presiden kita kayak Sayyidina Umar. Umar Bakri mungkin. Nah, mati pasti dan pendek sekali. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Nah, ini dikatakan juga walikulli ummatin ajal, tiap umat akan mendapat ajalnya masing-masing. Kalau datang ajal itu sedetik nggak bisa dipercepat, sedetik nggak bisa diperlambat. Tidak saja kita satu orang, umat juga, kaum juga. Kaum ini juga digilir-gilir oleh Allah berkuasa di dunia. Inggris pernah berkuasa. Padahal kerajaan kecil aja di Eropa. Tapi yang dikuasainya seluruh dunia. Dari Argentina, Falkland, Argentina itu jajahan Inggris. Sampai Selandia Baru, jauhnya lah itu. Australia, Selandia Baru, sampai Amerika Latin, itu jajahan Inggris. India, Kanada, Amerika, itu jajahan Inggris, jangan main-main. Malaysia, Singapura, Kalimantan Utara, itu jajahan Inggris. Inggris pernah menguasai seluruh dunia, tapi kemudian hilang. Sekarang tinggal kekuasaannya tinggal yang di Eropa, itu kecil sama Falkland. Falkland aja, Falkland kecil, pulau kecil di Argentina. Argentinanya merdeka udah, Falklandnya belum. Waktu Falklandnya mau diambil Argentina perang. Ingat dulu perang kan, perang Falkland. Kalah Argentina sama Inggris. Inggris masih kuat, tapi tidak sebesar dulu. Dulu seluruh dunia dipegangnya. Habis masanya. Sekarang Amerika. Wah, Amerika berkuasa. Seluruh dunia dolar Amerika. Ya nggak lama lah. Udah sempat digoncang Cina, Amerika. Udah sempat digoncang Cina. Untung presiden Amerika Donald Trump, sedikit agak gila ya enggak? Tapi sebetulnya kalau nggak kena corona ini Cina, mungkin dalam 10 tahun ini Amerika pun kalah sama Cina. Tapi ini mungkin berkat doa-doa orang Islam, doa-doa ulama ya nggak terlalu sombong Cina ini kena corona dia nggak. Sekarang stop sebentar. Shanghai sepi. Shanghai itu jangan main-main. Shanghai itu seperti kota dibuat di langit, diturunkan ke bumi. Bukan dibuat di bumi. Mana nggak ada
nggak ada cacatnya itu kota. Jalannya besar-besar, rapinya bukan main. Padahal dulunya kumuh itu, jalannya kecil-kecil. Zaman Hung Fei Hung, Shanghai itu, kumuhnya bukan main itu. Tapi kemudian itulah tentara kekuasaan Cina itu kan suruh pindah dengan tangan besi, dibikin apartemen, dibikin kotanya itu luar biasa. Shanghai itu kotanya. Sekarang sepi, kena corona habis. Allah Maha Kuasa. Dia akan bergilir-gilir. Jepang pernah menguasai Asia Tenggara, sekarang habis, tinggal Jepang kecil. Sekarang Jepang menurun. Teknologinya sudah mulai diimbangi dengan Korea Selatan. Mulai turun. Begitulah digilir-gilirkan setiap kaum. Yang belum pernah berkuasa itu tinggal dua ya, Cina main sama Melayu. Tinggal dua aja. Cina kan seumur hidup dijajah aja Cina. Dijajah Korea pernah, jajah Manchu. Dijajah Mongol pernah, ya kan? Cina itu dijajah Jepang pernah. Cina itu seumur hidup dijajah aja. Baru sekarang Cina agak pertentangan sedikit. Kita pun Melayu ini begitu. Belum pernah menguasai dunia kita. Tapi setelah Cina mungkin Melayu akan berkuasa. Asal Sontoloyo nggak ada lagi. Kalau masih ada berat. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Wa fil amali taqsir. Kesempatan untuk beramal pun kecil sedikit. Sekarang kita jujur aja, mana lebih banyak waktu kita habis untuk beramal soleh atau untuk yang bukan beramal soleh? Sholat berapa menit? Paling 8 menit, 10 menit lah taruh. Perjalanan dari rumah ke kantor 2 jam. Saya pertama pindah sini tahun 98. Kan masih sepi lah Jakarta 98. Saya tinggal di Pondok Indah. Berangkat kerja 2 jam, pulangnya 3 jam. Di jalan 5 jam. Saya sampai nangis. Itu pertama kali saya pindah dari Medan ke Jakarta. Jakarta dibanding Medan waktu itu jauh. Medan itu saya kemana-mana naik Vespa aja. Ke kantor, ke USU saya ngajar ke kampus 5 menit dari rumah saya. Deng sampai kantor ngajar. Saya mau pergi ke LP3I, saya ikut di situ kan. Deng 7 menit sampai. Naik Vespa aja. Mau ngajar dari masjid ke masjid habis maghrib 10 menit, 15 menit paling jauh lah, 20 menit. Keliling kota Medan naik Vespa aja saya Excel. Begitu pindah Jakarta pergi kerja 2 jam, pulangnya 3 jam. La ilaha illallah. Ngapain aja sih ini? Mau baca Quran di mobil nggak bisa, mabuk. Ngerim mabuk. Ternyata untuk beramal sedikit sekali waktu. Taksir sedikit sekali. Setelah ada BlackBerry, orang baca BlackBerry aja, nggak baca Quran lagi. Sekarang ada WhatsApp, orang baca WhatsApp. Saya WhatsApp males saya bacanya. Kalau dibaca ribuan sehari, males saya. Mengganggu sekali bagi saya sudah, nggak ada waktu untuk itu. Patutlah ulama-ulama besar nggak punya WhatsApp. Ada waktu dia untuk bermain-main dengan itu. Baca Quran 1 hari 1 juz saja sekarang susah. Yang membanggakan saya di kereta api, saya lihat di bus ada anak-anak muda yang sambil bergantungan gitu baca Quran. Itu nggak terjadi zaman saya muda itu. Nggak ada zaman saya muda, mana ada Quran kecil, nggak ada. Zaman saya muda Quran kecil itu 1/4 folio, segini, kurang sedikit. Itu nggak bisa dikantongi, tebelnya segini tebelnya. Mana bisa dikantongi? Saya kuliah Quran saya bawa dalam tas kain, Qurannya di situ karena tebel nggak bisa dikantongi. Baru bisa mulai mengantongi Quran tuh tahun 90-an ya, 90-an lah. CP Diponegoro Bandung mengeluarkan Quran setebel ini, pakai sarung kulit, pakai serating, warnanya hijau, biru gitu. Itu tahun 90-an baru bisa ngantongi Quran itu. Sebelum itu dibawa dalam tas Quran. Sekarang anak-anak muda Quran sebesar ini ada sekarang.
Saya lihat anak-anak muda itu sambil gantung di bus, saya lihat gitu dari mobil. Hebatnya. Iri hati kita lihatnya, ya Allah. Zaman saya nggak terjadi itu, nggak ada anak muda baca Quran zaman saya. Penghafal Quran seperti sekarang anak-anak kecil menghafal, zaman saya mana ada. Di sekota Medan cuma 3 orang, guru saya semua 3. Umurnya pun udah 60, 80, 90. Sekarang saya pulang ke Medan tuh, pesantren sebelah rumah saya ada 100-an anak. Habis subuh waduh, cuman liburnya dia jam 11 ke jam 12 dia tidur. Menunggu zuhur mereka tidur. Habis tidur dia makan siang, bawa waduh. Penghafal Quran itu 100 orang murid saya laki-laki, 25 orang perempuan, ya, itu asal saya ke pesantren laki-laki, wah, ya Allah, Masya Allah. Sungguh bahagianya zaman sekarang dalam usia yang pendek banyak anak-anak yang menghafal Quran. Di masjid juga ada pesantren-pesantren penghafal Quran itu. Kelas-kelas menghafal Quran di masjid. Yang dulu tidak terjadi seperti itu. Jadi dalam umur yang pendek pandai-pandailah meniti buih agar selamat badan keseberang. Sebenarnya nanti di akhirat yang paling beruntung tuh orang yang banyak amal solehnya di dunia. Demi masa seluruh manusia rugi, kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu, beriman aja nggak cukup, masih rugi. Wa amilus sholihat, beramal soleh aja masih rugi. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, berdakwah menyampaikan kebenaran dengan sabar, baru tidak rugi. Wan naqidu basir, wan naqidu, naqid raqib maksudnya orang yang mencatat amal. Jadi wan naqidu basirun, sementara pencatat amal nggak pernah tidur. Kiraman katibin itu, raqib atid itu nggak pernah tidur. Dilihatin aja apa semua perbuatan kita, dicatat semua perbuatan kita, direkam, berwarna. Basirun, mereka melihat. Hanya bedanya dengan Allah, malaikat raqib atid atau kiraman katibin itu melihat yang zahir aja dia. Kita mencuri, kita berzina, kita mabuk, kita berbohong, kita menipu, kita korupsi, kita makan riba, yang zahir-zahir, yang kelihatan mata dia lihat tuh, basirun. Dia nggak bisa lihat dalam hati. Yang di dalam hati dia nggak bisa lihat. Ikhlas atau tidak, itu bukan ukuran malaikat. Malaikat catat aja, dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, ikhlas atau enggak? Tuh, itu bukan urusan raqib atid, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mencatat basirun, yang bisa dilihat dengan mata saja, yang bisa didengar dengan telinga saja. Dia bergunjing, dia bisa dengar, malaikat bisa tulis, bergunjing. Tapi kalau dia hatinya yang bicara, dia angkat tangan doa, air matanya bercucuran, raqib atid nggak bisa tulis. Malaikat-malaikat di langit akan geger. Ya Allah, ini apaan ini? Hambamu ini udah setengah jam dia duduk di tikar sembahyang, nangis saja, air matanya bercucuran, mulutnya diam. Kalau mulutnya ngomong kami bisa mengaminkan, dia diam aja nih, ngapain nih? Nggak, cuman Allah aja yang tahu. Di akhirat baru Allah buka. Dia nangis itu zikir minta kawin karena nggak kawin-kawin udah umur 50. Malaikat nggak tahu itu yang di dalam hati. Tapi ini wan naqidu basirun, penulis amal itu raqib atid bisa melihat yang zahir. Makanya aneh kalau ada orang bilang dia itu ngomong begitu tapi niatnya nggak jahat. Iya, ada pula orang tahu kepala BPIP niatnya nggak jahat. Kalah raqib atid dibikinnya. Oh, Ahok itu dia mengambil uang itu beli sumber waras, beli tanah DKI di Cengkareng, itu nggak niat jahat itu. Kapan pula manusia tahu niat? Nabi Muhammad nggak tahu niat. Ketika berperkara orang diputus Nabi, kata Nabi, saya hanya memutuskan perkara yang zahir. Perkara yang batin saya serahkan sama Allah. Ada pengadilan lagi nanti di akhirat. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah yang mengadili.
relung hatimu kelihatan nanti di akhirat. Sekarang nggak bisa, malaikat pun nggak lihat. Tapi jangan coba-coba anggap remeh ya. Walah, malaikat aja nggak lihat kok apa? Hatinya jahat ini. Nanti di akhirat malu, dibuka Allah. Memang Islam hanya mengadili zahir. Yang lahir aja, yang batin nggak tahu. Satu hari baju perang Sayyidina Ali hilang. Iya, itu harta paling berharga bagi Sayyidina Ali. Beliau miskin. Itulah mahar kawinnya Sayyidina Ali untuk Sayyidah Fatimah, anak baginda Rasul. Baju perang, baju besi. Nggak ada barang berharga di rumah Sayyidina Ali kecuali baju besi. Suatu hari baju besinya hilang. Beliau khalifah waktu itu. Bukan main-main, khalifah waktu itu beliau. Tiba-tiba dilihatnya baju besinya dijemur di rumah tetangga Yahudi. Kata Sayyidina Ali, itu baju perang saya itu. Dia datangi Yahudi tadi. Padahal itu Yahudi kafir itu. Sayyidina Ali presidennya waktu itu, khalifah. Lebih besarlah khalifah dari presiden. Presiden satu negara, khalifah kan Romawi Parsi pun dikuasainya kok waktu itu. Apa kata Sayyidina Ali? Itu baju perang saya. Mana ada, ini baju perang saya yang saya jemur. Kata Sayyidina Ali, itu baju perang saya. Enggak, ini baju perang saya kok kamu bilang kamu punya. Coba kalau kita yang presiden misalnya, baju perang saya, bukan, langsung digebukin itu sama pengawal kita ya. Dia bilang ya udah, saya ngadu ke hakim. Hakimnya masih muda pula. Panggil Yahudi, panggil Sayyidina Ali. Hadir. Apa pengaduanmu, wahai Khalifah Ali? Saya mengadu karena baju perang saya dicuri sama Yahudi ini. Maka hakim nanya, Yahudi, kamu curi baju Sayyidina Ali? Enggak, ini baju saya. Kamu yang mengklaim bajumu dicuri, kamu wajib memberikan 2 bukti dan saksi. Al-hukmu qoblal bayan zulmun. Menghukum orang nggak ada bukti, nggak ada saksi, zalim. Jadi sekarang Sayyidina Ali yang nuntut, Sayyidina Ali beri 2 bukti dengan saksi. Bisa nggak? Kata Sayyidina Ali, ada buktinya. Mana buktinya? Pinggang sebelah kiri bekas tebasan pedang waktu perang Khaybar. Nih, sebelah kiri. Diambil baju besinya nih sebelah kiri nih. Waktu saya perang di Khaybar ini kena bacok. Kata Yahudi tadi, saya bisa beri 10. Saya bisa tunjukkan 10 baju perang yang sebelah kirinya kena bacok. Namanya baju perang, mesti ada kena bacok. Akhirnya apa kata hakim? Baju perang ini milik Yahudi. Sayyidina Ali pulang, kalah. Pulangnya sama Yahudi bareng-bareng. Yahudi meluk itu baju besi. Cuman segitu doang ya Islam. Begitu aja, cuman segitu doang Islam. Iya memang begitu. Kamu kalah, padahal kamu presiden di sini, khalifah di sini. Iya kalah saya, memang kalah. Karena saya nggak bisa menghadirkan saksi dan bukti bahwa kamu mencuri baju besi saya. Terus sekarang baju besi ini saya punya, memang kamu punya. Karena pengadilan dunia saya kalah. Supaya ente tahu ya, ini baju besi ini memang kamu punya. Memang saya curi. Ternyata cuma sampai segitu aja pengadilan Islamnya. Memang saya hanya bisa membuktikan yang zahir. Hakim pun memutuskan yang zahir aja. Perkara yang tersimpan di hati, relung-relung hati itu yang tahu hanya Allah. Jadi kami sampai situ aja. Tapi ingat, nanti di akhirat kau sama aku jumpa di pengadilan Allah. Allah punya rekaman yang nggak bisa kau bantah. Pada saat itu yang relung-relung hatimu pun dilihatkan di situ. Gemetar Yahudi itu. Dia bilang, iya deh, saya pulangin dah. Daripada di akhirat karena Yahudi itu beriman juga ada Allah Tuhannya, ada kitabnya Taurat, ada nabinya Nabi Musa. Nah, dipulangin itu baju besi. Nggak apa-apa, ambil aja, orang sudah kalah pengadilan. Nggak apa, saya pulangin, saya ngaku dah, ini memang saya curi. Begitu, Islam tuh yang begitu. Meskipun dikatakan oleh Imam Ghazali, wan naqidu basirun, juru tulis amal itu, raqib atid itu melihat, percayalah yang dilihatnya yang zahir. Yang batin memang nggak dihukum oleh Allah SWT. Niat mencuri nggak dihukum. Sudah mencuri baru dicatat. Ini mangga tetangga dicuri nih. Waktu niat mau mencuri belum dicatat. Mangga tetangga malam-malam dipanjat udah dicuri. Malaikat masih lihat. Dikupas
malaikat masih lihat. Dipotong-potong, malaikat masih lihat. Dimakan baru ditulis nyolong mangga 1. Dosanya 1. Besok pagi nyesel karena tetangganya lihat mangganya, ya Allah, mangga dari pentil sudah kupasangi plastik, ku tunggu-tunggu, udah mulai harum mau ku ambil, siapa lah yang tega mencurinya malam tadi, nangis-nangis dia kan. Tetangganya langsung datang, iya Bu, jadi itu mangga ibu sayang, udah ku tunggu-tunggu, aku ambil muda lagi, aduh kepikir aku gitu. Terus yang nyuri bilang, maaf saya Bu, saya yang mencuri tadi malam. Teganya kamu, tapi saya kepingin, saya hamil muda juga. Terus kata ibu yang punya mangga, terus gimana? Ya saya minta maaf Bu, kalau ibu maafkan, kalau ibu nggak maafkan saya bayar. Mangganya saya carikan mangga lain atau saya bayar. Sudahlah, kata yang punya mangga, saya maafkan. Lain kali jangan mencuri, kalau kepingin minta. Malaikat langsung tulis, pahala 10 karena minta maaf, dikurang dosa 1, masih untung 9. Jadi malaikat hanya lihat yang zohir saja dan menghukumi yang zohir. Tapi ingat, Allah melihat relung-relung hati kita yang ada. Demikian saja. Wal ajalu qarib, sedangkan ajal sangat dekat menanti kita. Panjang angan-angan mau ini, mau itu, mau itu, mau itu, mau ini, mau itu. Kalau datang malaikat maut dicabut, habislah semua angan-angan kita. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada kali yang lain. Terima kasih dokter sudah hadir. Nah, kita punya tenaga guru baru di Al-Hakim, Dr. Miftah mengajar di sini. Saya minta beliau mengajarkan tafsir. Kutip-kutip lah, bukan dari awal gitu lama. Saya menamatkan Al-Baqarah aja, ya Al-Baqarah, Al-Baqarah saja di Medan setiap hari, setiap subuh ngajar Al-Baqarah, tamatnya 7 tahun. Lama belajar tafsir itu. Tapi kita ambil apalah namanya, berjudul lah, ya, per satu pembahasan. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.